It's people. Hai. Seneng banget ini balik lagi bareng gue Syafira dan Pudila. dia bisa dibilang mungkin cukup ahli dalam Enggak juga sih. sepak bola gitu kan, dunia sepak bola. Jadi kita sekarang didampingi sama beliau. Sebelumnya Raisa, sekarang ganti lagi sama aku Syafira. Dan Kadila hari ini kita gak sendirian. Betul berdua banget. juga Betul bahas banget. ini. Karena kayaknya kurang banget ya kalau kita bahas bola, apalagi bahas nyenggol-nyenggol Pildun kalau kita cuma berdua doang. Betul banget. Nah sekarang kita ditemani dengan Bung Anton. Halo. Halo Bung. Gimana kabarnya hari ini Bung? Baik, agak hujan tapi perjalanan lancar. Bung, kan dari kemarin mungkin banyak banget di sosial media, di TikTok, di Instagram gitu kan. Mungkin isu-isu pelatih itu terus kesana kesini, bahkan beberapa netizen juga, aduh siapa nih pengen buru-buru banget gitu. Karena kan mungkin kita akan menghadapi mungkin pada berekspektasi pengen masuk Pildun gitu. Nah, dari sekian banyak nama, kemarin itu ada siapa Kak? Ada John Giovanni Hetman sama Van Giovanni. Iya, betul. Nah, sekarang tinggal tersisa satu nama, yakni John Hetman. Tapi menurut Bung sendiri kira-kira itu benar nggak sih? Dan kemungkinan untuk dia melatih timnas itu apakah udah siap dananya kah? Atau mungkin udah ready PSSI untuk rekrut mereka? Gini, yang pertama saya bersepakat lah sama PSSI yang biasanya saya nggak bersepakat sama mereka, tapi untuk penunjukan timnas kali ini yang tidak terburu-buru saya sepakat. Karena apa? Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kita terburu-buru memecat Sintayong, ya kan? Agak ada rasa emosionalnya, ada masalah-masalah yang non teknis. Kita terburu-buru mengangkat Patrick Kluivert. Betul. Ya kan, entah dengan alasan apa, tetapi kan hasilnya memang tidak sesuai yang diharapkan. Betul. Bahkan saya bilang hasil yang sangat mengecewakan, mengingat mereka kan sebetulnya sebuah tim, tapi ternyata mereka tidak mengerjakan PR-nya untuk melatih tim Indonesia. Lalu ya gagal ke Piala Dunia, pasti muncul wacana siapa pelatih baru. Karena kan Patrick langsung mundur kan, statusnya bukan dipecat dia mundur statusnya. Jadi penggantinya siapa? Lalu waktu itu dalam beberapa wawancara juga saya bilang nggak usah terburu-buru lah, apa sih yang mau dikejar? Ya kan, pertama katakanlah FIFA Matchday kemarin yang sudah juga dikorbankan. Saya setuju itu karena itu kan memang untuk diberikan kepada pemain muda, tim muda untuk persiapan SEA Games. Sayang SEA Games-nya gagal. Iya, betul. Ya kan? Tapi apa urgensi kita harus terburu-buru? Karena menurut saya target terdekat itu bukan Piala AFF 2026, tapi menurut saya Piala Asia 2027. Artinya kita masih punya banyak waktu. Saya bilang Januari lah ditunjuk karena harus mencari dulu. Dan yang pertama selain belajar dari pengalaman, kita mesti tahu betul siapa yang mau kita tunjuk untuk menjadi pelatih timnas. Sejumlah nama lah bergulir kan waktu itu. Ada Jesus Casa, ada Giovanni Van Bronckhorst, ya kan? Iya. Ada terakhir malah muncul yang nama John Hetman. Iya, betul. Yang itu orang kurang tahu nih tadinya siapa karena orang tidak pasti. Mereka kurang memperhatikan tim nasional Kanada. Karena bagaimanapun kan yang pasti yang diperhatikan kalau Piala Dunia kan 2002 apalagi pasti orang ngomong Argentina dan lain-lain. Nah sekarang kan John Hetman. Tadinya bersaing ketat tuh sama Giovanni Van Bronckhorst. Betul. Tapi ya Van Bronckhorst terkendala harga. Terlalu mahal. Kalau menurut saya John Hetman oke saja. Siapapun. Yang penting sebetulnya dia mampu meramu tim yang ada sekarang yang extinct. Dan tim yang akan dibentuk nanti, artinya siapa pemain yang akan menjadi tambahan di timnas. Karena kan kita nggak mungkin selamanya mengandalkan Tom Haye, Jai Itzes, Jordi Amat, siapapun lah, Verdong, kan nggak mungkin kita mengharapkan itu terus gitu loh kan. Karena pelatih timnas itu harus long term. Kalau dia hanya short term, nggak pernah akan jadi apa-apa, ya kan? Nah, itu makanya udahlah. Kenapa mesti terburu-buru gitu. Jadi kalaupun John Hetman menurut saya ya dia meninggalkan legacy warisan untuk Kanada juga luar biasa. Jadi kalaupun dia pegang yang pasti dia harus bisa kerjasama. Satu dengan Esko. Yang kedua dengan tim teknis yang ada di PSSI sekarang. Di situ ada Jordi Cruyff, di situ ada Simon Tahamata, masih ada Alexander Zwijers. Jadi siapapun yang masuk itu PR-nya banyak, tapi
pertama itu dulu. Itu harus mendapatkan endorse dari Esko dan harus mendapatkan dukungan juga dari tim teknis. Kalau enggak dia hanya akan kerja sendiri, konflik, tengah jalan nanti bubar lagi. Kira-kira Tapi gitu. Bung, kira-kira dana maksimal yang mungkin bisa dikeluarkan PSSI nih untuk membayar pelatih di angka berapa Bung? Mungkin pada penasaran juga. Kira-kira sih ya tidak terlalu jauh dari apa yang dibayarkan kepada Sintayong dan apa yang dibayarkan kepada Patrick Kluivert. Mungkin maksimal tim atau perorangan maksimal ya 3M per bulan. Maksimal, itu maksimal. Maksimal karena di luar itu menurut saya ya harus ada bohir yang yang mau membiayai, karena memang kan itu bukan hal yang mudah untuk mencari orang yang mampu membiayai 3M 1 bulan dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. Harus orang-orang yang benar-benar free keuangannya. Jadi 3M itu tim kepelatihannya berarti? Satu tim kepelatihan? tergantung siapa yang ditunjuk. Kalau misalnya John Hertman membawa ke pelatihan, lalu kontraknya kontrak tim, ya bisa saja. Tapi bisa juga dia hanya membawa 1-2 orang, yang lain dia minta disediakan oleh federasi, bisa saja. Jadi kalau pelatih timnas itu sebetulnya nggak baku gitu. Pep mungkin bawa tim segambreng gitu ya, tapi mungkin Jose nggak bawa tim segambreng, 3-4 orang cukup. Gitu. Nah, nggak tahu John Hertman ininya gimana. Oh, belum ada bocorannya Bung tentang tim yang mungkin kalau misalkan dia direkrut ada berapa yang mau diambil? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada soal itu. Bahkan sampai sekarang kan kita masih menduga-duga juga sebetulnya dalam hal kriteria sebetulnya ya. Karena berkali-kali saya katakan juga, ini kan tim Indonesia ini unik. Ya, tim nasional, kalau kita bicara tim nasional itu yang senior. Kalau yang junior itu sebenarnya bukan tim nasional. Kelompok umur itu aja. tim kelompok umur. Nah, kalau tim senior itu ya yang tim nasional. Tim Indonesia sekarang, tim senior itu terdiri ada pemain-pemain terbaik sekarang yang Indonesia punya. Ya, mulai Jai Isdes lah, Tom Haye lah, Verdong lah, Jenner lah, you name it lah. Semua yang terbaik. Problemnya adalah mereka berkompetisi di tempat yang terpencar-pencar. Iya betul. Dan biasanya kalau FIFA Matchday itu mereka hanya bisa kumpul 2-3 hari paling lama gitu loh. 4 hari itu paling lama. Nah, tidak ada selama ini yang berhasil kan. Menurut saya Sintayong juga kurang berhasil dari sisi itu ya. Patrick Kluivert apalagi gitu loh. Nah, jadi sekarang kita harus punya pelatih yang mampu membuat pemain-pemain terbaik sekarang ini itu kumpul 2-3 hari langsung bisa tune in. Problemnya adalah meskipun mereka terbaik di Indonesia, mereka kelasnya masih di bawah Kylian Mbappe, masih di bawah Messi, masih di bawah Cristiano Ronaldo jauh. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Messi dan kawan-kawan dikumpulin 1-2 hari udah selesai, udah bisa main dengan bagus. Tapi kalau tim ini, menurut saya nggak bisa. Harus lebih dari 3 hari atau 4 hari. Jadi tugas pelatih yang akan memegang tim Indonesia kan jauh lebih berat. Jauh lebih berat daripada Scaloni, jauh lebih berat daripada Mancini, siapapun yang pegang tim kelas 1. Nah, kita kelas 1 level Indonesia, tapi belum level dunia. Jadi kompleksitasnya masih sangat tinggi. Dan itu membutuhkan solusi yang harus diuji oleh tim PSSI. Makanya kemarin itu ketika Pak Marji ke Eropa, kan dia harusnya membawa orang-orang yang kompeten ya. Tapi mungkin hanya satu yang ikut, entah Cruyff, entah Zuhair, entah Simon Tahamata, karena itu nggak terbuka. Tapi bersama beberapa esko, saya bilang nih esko ini kompetensinya apa? Yang harus mewawancarai pelatih itu ya orang-orang yang punya kompetensi teknis. Ya, Pak Marji pun tidak sebetulnya kan. Gitu. Jadi ya entah siapa yang nanti ditunjuk, mungkin John Hertman, ya kita lihat apa dia mampu untuk satu bekerja sama dengan tim Belanda yang ada sekarang, yang kedua dia harus punya solusi terhadap tim kita ini, karena kan berapa kali FIFA Matchday di kualifikasi Piala Dunia Jai Isdes itu datang sehari terakhir loh, ya kan, sehebat-hebatnya Jai terbang 15 jam, kumpul hanya 24 jam, lalu dia harus memimpin rekan-rekannya. Ya
kelar juga dia gitu. Manusia biasa, pasti ada capeknya juga ya Bung. Iya, jadi solusi itu yang harus diberikan sama siapapun, si A, si B, si C, siapapun nanti yang akan megang JIDS dan kawan-kawan, dia harus punya solusi soal itu. Bagaimana? Dulu waktu Kluivert datang, saya pikir kan kebanyakan pemain kita ada di Belanda. Ya kan, saya pikir dia ke Belanda ngelihat satu-satu, lalu mereka bisa kumpul lah sehari diskusi lah, paling nggak diskusi lah. Kan nggak juga, itu nggak dilakukan oleh Kluivert dan kawan-kawan. Iya, betul-betul. Itu jadi menurut saya dengan semua kendala itu mereka nggak ngerjain PR-nya. Nah sementara ini siapapun nanti, entah John Hertman kah, Van Bronckhorst kah, atau siapa, itu dia harus mengerjakan PR yang betul-betul sulit. Nah inilah sebetulnya tingkat kesulitannya tuh tinggi. Makanya kalau PSSI harus bayar mahal, ya dia membayar keahlian itu kan, membayar keahlian pelatih itu. Tapi kalau mungkin dari tadi kan Bung banyak mention masalah kendala yang mungkin dialami sama timnas Indonesia gitu kan. Sebetulnya mungkin kriteria atau mungkin karakter yang dimiliki sama John Hertman ini apakah sesuai dengan kebutuhan dari timnas Indonesia atau gimana Bung? Anda bicara soal Hertman. Iya, John Hertman. Kalau saya baca ya, saya juga tidak pernah melihat dia secara langsung. Kalau saya baca, dia itu mengubah manner persepak bolaan Kanada itu secara signifikan. Jadi dia melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih out of the box. Jadi dia lebih ke pendekatan pendekatan non teknis. Dia mendekati satu-satu pemain. Dia mengubah cara federasi dalam menerapkan mereka nggak punya pelatnas sih, dalam menerapkan pola untuk pelatihan timnas. Sampai terakhir dia udah keluar, udah pergi dari Kanada, dia masih diminta oleh Federasi Kanada untuk menyelidiki kasus sepak bola perempuan Kanada yang dihukum sama FIFA karena diduga dia mencuri latihan tim lawan dengan drone waktu itu. Investigasi itu masih mengundang John Hertman. Artinya dia punya legacy yang nggak pernah bisa dilupakan oleh Kanada. Nah, nilai-nilainya John Hertman itu, cara-cara kerjanya John Hertman itu barangkali cocok untuk Indonesia. Barangkali, saya nggak bisa Masih menduga ya memastikan. berarti ya? Iya, karena dia melakukan pendekatan yang berbeda. Ini saya bocorkan sedikit dari dalam ya, dari A1-nya PSSI. Jadi kira-kira gini, Sintayong itu jago banget. Secara kepelatihan dia hebat, meskipun nggak bisa bahasa Inggris, tapi taktiknya bagus. Dia tahu pemain mana harus di posisi mana, dia tahu. Dia tahu harus bermain dengan strategi apa lawan si A, strategi itu dia hebat. Persoalannya adalah pendekatan yang dia lakukan terhadap pemain-pemain diaspora itu sulit diterima oleh pemain-pemain diaspora. Enggak, beda budaya. Ini yang saya dengar ya, beda budaya. Kita tahu Korea itu kan keras. Ya kan, kalau Anda pernah lihat pelatih Korea yang megang atlet itu sampai ditampar. Kalau atletnya melakukan kesalahan segala macam. Saya pernah lihat sendiri. Budaya Korea yang keras itu nggak match, tidak fit dengan budaya Eropa yang banyak diskusi. Iya, betul. Ada faktor kendala berbahasa juga yang membuat konflik dia dengan Miss Hilgers tidak terselesaikan. Jadi hal-hal seperti itu diharapkan tidak terjadi pada era pelatih baru ini. Iya, Nah, jadi pendekatan-pendekatan, jadi tidak selalu sebetulnya itu pemain bisa tune in dengan pelatih. Meskipun sebetulnya itu obligasi. Itu keharusan dari pemain untuk dia menyesuaikan diri dengan gaya pelatih. Tapi ada kewajiban juga pelatih untuk tahu sebetulnya gesture pemain dan manner, adab dan segala macam, dia juga harus ikut menyesuaikan. Makanya Zinedine Zidane itu kalau dia waktu di Real Madrid, dia marah-marah pakai bahasa Spanyol. Bayangin, dia orang Perancis, keturunan Aljazair, marah-marah pakai bahasa Spanyol. Karena yang dihadapi adalah orang-orang Spanyol dengan manner, dengan perilaku yang berbeda dengan Perancis.
Makanya, tapi karena dia legend dan dia berbahasa Spanyol, sukses kan di Real Madrid. Nah, ini John Hartman juga. Kebetulan dia orang Britania. Ya, sebagian besar pemain Indonesia sekarang juga bisa berbahasa Inggris. Faktor bahasa dan faktor mengerti budaya menurut saya penting. Karena itu mengurangi banyak konflik di dalam tim. Dan pasti komunikasi dengan tim Belanda yang ada sekarang juga harusnya bagus ya. Karena antara Belanda dan Inggris nggak ada masalah. Jadi harusnya sih dengan adanya dia, dengan adanya tim Belanda yang ada sekarang, ada dua kekuatan besar dunia yang bersatu untuk menghebatkan timnas kita. Mudah-mudahan gitu. Kalau benar John Hartman. Kalau Van Bronckhorst dengan kendala yang banyak juga, ya apapun bisa terjadi. Tapi mungkin lebih tune in dengan tim Belanda yang ada di sini. Tapi masalahnya dia nggak pernah pegang timnas. Dia pegang Rangers, Liverpool. Itu pun asisten pelatih ya. Liverpool pun waktu dia datang kan jeblok. Jadi sebetulnya siapapun yang pegang tim Indonesia ini tugasnya berat banget. Karena dia betul-betul dia harus melting dengan tim. Dia harus cair dengan tim. Dan dia sehingga semua strategi dia, semua pemikiran dia itu bisa diserap. Kalau dia hebat sehebat apapun, tapi dia nggak bisa cair, nggak bisa berbaur dengan tim yang ada sekarang, pasti akan ada penolakan, pasti ada konflik, pasti akan ada drama-drama lah. Ya mudah-mudahan kan kita masih jauh ya target. Kalau saya sih target 2027 lah ya Piala Asia kita bisa masuk semifinal, paling enggak gitu loh. Yang lain kita lupain dulu. Jadi target besarnya aja. Masuk Piala Dunia 2030 ya kita lihat nanti. Karena menurut saya ini kalau sebagian besar pemain sekarang masih bisa main sampai 2030, masih bisa. Tapi sebagian udah enggak. Artinya harus ada regenerasi. Nah, tugas pelatih yang akan datang inilah juga adalah regenerasi. Artinya dia kan harus membaur juga dengan Liga Super, dengan pelatih-pelatih timnas, dengan Boyan Hodak, dengan siapapun yang ada di sini. Nah, itu bayarannya akan lebih gede lagi, tapi ya harusnya bisa dibayar sih sama PSSI ya. Terakhir sebelum kita break nih, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di benakku dari tadi. Aku kan beberapa kali mungkin lihat di artikel Bung Anton banyak mengatakan bahwa memecat satu pelatih misalkan karena kesalahan di satu pertandingan, itu kan mungkin bisa dibilang kurang adil ya Bung ya, karena mungkin entah apakah yang dinilai, tapi kalau semisal melihat kasus Sinteyong dan juga mungkin kasus kemarin Indra Sapri gitu, dengan memecat mereka karena satu kekalahan di pertandingan tuh, itu adil gak sih Bung sebetulnya? Sinteyong dan Indra Sapri berbeda Kasusnya. Fenomenanya beda. Sinteyong lebih banyak masalah ketidakmampuan dia untuk beradaptasi dengan budaya sebagian besar pemain diaspora. Bukan hal yang salah loh. Saya tidak ngomong benar salah, tapi dia tidak bisa beradaptasi. Nah, PSSI dalam hal ini Erick Thohir harus tiba pada satu keputusan. Dia kehilangan sejumlah pemain diaspora atau dia kehilangan Sinteyong. Kira-kira gitu. Karena dia kan pengusaha. Dia harus ambil keputusan. Ya kan? Dia harus, keputusan itu resikonya besar sekali, tapi karena dia pengusaha dia berani. Walaupun gagal. Gitu dia. Saya tidak menyalahkan dia juga, tidak membenarkan dia juga, tapi saya memahami. Dia harus ambil keputusan gitu. Indra Sapri beda lagi. Indra Sapri udah terlalu lama. Dia punya privilege yang tidak dimiliki oleh pelatih lain. Menurut saya itu juga jelek. Ya. Jadi harus ada regenerasi juga di tim pelatih. Kan ada Nova yang bisa dia udah diangkat jadi tim 20 kan. Dia bisa pegang juga tim 23, nggak masalah juga. Siapa ganti Nova? Banyak. Ada Kurniawan. Bima Sakti. Ada Bima Sakti. ya? Bima Sakti mungkin. Bima. Iya. Ada, karena PSSI nggak pernah berani memunculkan nama. Padahal teman-teman saya di PSSI itu lisensinya A-Pro. Ya kan? Pengalamannya juga banyak, tapi kan mereka nggak punya kesempatan kayak Indra Sapri. Indra Sapri lagi gitu.
ya kan? Udah kasih dong kesempatan. Emang mereka nggak bisa? Bisa kalau dikasih kesempatan. Nah, jadi beda lah antara Indra Shafri dengan Sintayong. Tapi pergantian pelatih itu hal yang biasa di federasi. Meskipun kalau kasusnya Sintayong bukan karena hasil pertandingan, itu lebih ke non teknis. Jadi sebetulnya Sintayong itu udah mau dipecat setelah kalah lawan Cina. Sebetulnya. Tapi pertandingan antara Indonesia lawan Cina, lalu pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi terlalu dekat. Kalau dipecat di tengah-tengah itu ya dalam tanda kutip ya gila aja gitu. Berarti isu ruang ganti itu benar ada? Benar. Kan kemarin Asnawi sempat klarifikasi. Asnawi mengklarifikasi soal kapten, bukan soal konflik di ruang ganti. Oh, berarti benar adanya di ruang ganti. Betul, sudah dikonfirmasi oleh banyak orang. Bahkan saya dengar sendiri dari Pak Zainuddin Amali bahwa betul ada rapat yang membahas taktik itu. JJ bilang kan, itu rapat itu biasa, enggak boleh. Kalau saya kapten, saya rapat strategi, pelatih harus ada. Nggak boleh Sintayong nggak boleh. Itu pemberontakan. Oh iya, sepakat. Ya kan? Makanya sebetulnya itu udah ada benih perpecahan. Sebenarnya ada aturan gak sih kalau ketua federasi itu boleh atau nggak masuk ke ruang ganti? Nggak ada aturan. Itu lebih ke tata krama. Nggak ada. FIFA sendiri tidak melarang. Kalau hukum positif kan, kalau tidak ada larangan kan boleh aja. Iya, betul. Gitu. Jadi Erik kalau dia mau masuk ruang ganti ya boleh-boleh aja gitu. Karena tidak ada di dalam peraturan FIFA yang mengatakan bahwa ketua federasi nggak boleh masuk ke ruang ganti, nggak ada. Saya nggak membela Erik loh, saya hanya melihat dari apa yang diatur kan. Seperti dia merangkap jabatan jadi Menpora, emang nggak boleh? Boleh kok. Karena nggak ada aturan di FIFA sendiri yang mengatakan bahwa ketua federasi nggak boleh merangkap itu. Nggak ada. Dan Indonesia itu meratifikasi statuta FIFA tanpa ada aturan itu. Jadi boleh-boleh aja. Dan siapa sih sekarang federasi yang ketuanya bukan pejabat? Ya kan? Sebanyak pejabat. Dari satu sisi bagus. Karena pejabat punya akses. Punya networking juga ya? Networking, punya akses ke istana, punya akses finansial, punya akses politik. Bagus-bagus aja kalau dia menggunakan akses itu untuk kepentingan federasinya. Itulah. Untuk mengembangkan atletik. Ya kan, kayak Pak Luhut kan dia mengembangkan atletik karena dia bos besar kan. Itu dia mengembangkan atletik, sukses. Bagus-bagus aja, nggak ada yang ngelarang juga. Oke, cukup Kayaknya panjang. sebelum kita membahas lebih jauh, ini kayak cukup seru ya. Kita boleh betul. break dulu, Safira. Boleh banget. Jangan kemana-mana, tetap di Talk with Me. Hi, it's people, masih di Talks with me, talking with It's me. Fir, tadi kita udah ngobrolin mengenai pemecatan Indra Syafri, Coach Indra Syafri. Nah, Betul. ini mau menyambung mengenai pemecatan tersebut. Kan kemarin kita gagal di SEA Games U22 nih. Sebenarnya secara materi pemain kita tuh cukup meyakinkan, tapi sebenarnya apa sih yang salah? Jadi kalau saya lihat memang satu yang saya bilang tadi, ini turnamen pendek. Gagal di pertandingan pertama tuh udah pasti celaka lah gitu kira-kira. Dan kalah lawan Filipina itu dianggap memalukan karena sejarah. Iya, betul. Kita nggak pernah kalah dari Filipina, tapi orang nggak pernah melihat bahwa Filipina itu sejak 10 tahun terakhir juga maju pesat persepak bolaannya. Mereka juga mendatangkan diaspora, tidak seperti Indonesia yang ugal-ugalan, tapi mereka mendatangkan juga untuk membuat persepak bolaan mereka makin maju. Tapi kalau saya lihat tim yang ada sekarang Filipina yang U22 sekarang itu adalah kebanyakan pemain-pemain universitas di Amerika Serikat. Oh gitu. Jadi tim amatir Amerika Serikat yang berkompetisi on behalf university di sana, itu pemain-pemainnya juga bagus-bagus karena itu dia tuh one step ahead, satu step lagi ke liga profesional. Anda ingat? Ya bukan ingat, Anda pasti tahu Janis Chen, Aldila Suciadi. Mereka sekarang topnya Indonesia. Emang mereka lahir dari mana? Universitas di Amerika Serikat. Jadi karena mereka sudah negara maju,
amatirnya pun sudah setara dengan profesional di Indonesia, ya nggak ada lagi yang mengherankan dari tim Filipina. Itu yang pertama. Yang kedua, Indra Safri kalah, iya, melawan Filipina 1-0. Tapi apakah betul-betul dalam tanda kutip itu timnya betul-betul kalah kualitas? Enggak juga. Ada sial 3 kali. Ya. Yang kalah kualitas betul-betul adalah ketika melawan Myanmar di babak pertama. Iya. Tapi di babak kedua bisa bikin 3 gol, Iya. ya 2 gol, 2 gol, ya kan, menang juga gitu loh. Jadi sebetulnya pemecatan Indra Safri bukan karena hasil kalau menurut saya. Ya Karena? kan? Karena ya dia udah terlalu lama juga di situ. Dan Balik lagi ke sana. karena kan sebetulnya dari awal saya katakan yang tim SEA Games kali ini dengan target perak itu terlalu rendah. Targetnya harusnya emas. Karena kita juara bertahan juga. Juara Ya? bertahan dan materinya bagus. Problemnya adalah Indra Safri yang hanya punya 2 kesempatan untuk memajukan Indonesia ke semifinal, gagal. Ya kan siapapun bisa gagal pertandingan pertamanya. Saya kasih contoh Argentina lah, di Piala Dunia kan gagal juga, kalah lawan Arab Saudi. Tapi akhirnya juara dunia. Kalau kesempatannya ada 4 seperti Argentina ya bisa aja. Bisa ya jadi kan? ya. Nah itu kalau di tenis ya, petenis di bawah 20 lawan petenis di atas 10 peringkatnya. Kalau di Grand Slam jarang mereka bisa menang. Kenapa? 5 set. Oh, iya. Kalau di yang non Grand Slam hanya the best of 3. Kalau mereka menang 2 kali aja udah menang kan lawan top 10 kan. Iya. Kalau di Grand Slam nggak bisa, dia harus menang 3 kali berturut-turut dan itu nggak pernah, jarang sekali terjadi. Ya ini analogi saya terhadap turnamen pendek. Ya SEA Games kan cuma grupnya aja cuma isinya 3, mainnya cuma 2 kali, kalah sekali ya selesai udah gitu. Jadi kalau saya sih bilang saya kurang fair juga melihat Indra Safri gagal total gitu. Ya dia gagal tapi nggak gagal total juga, Wong menang juga lawan Myanmar gitu ya. Dan ya kesempatan dia tidak banyak, tapi ya dia diganti oke, nggak masalah. Berarti bisa dibilang ini alasan aja gitu untuk pemecatan Indra Safri ini, si kegagalan di SEA Games ini cuma sebagai alasan aja karena memang pengen memutuskan kontrak aja. Kegagalan itu sebetulnya kata yang sah, lema yang sah untuk memecat. Nggak ada masalah juga bahwa dia udah terlalu lama, fakta juga kan, bahwa permainan dia tidak berkembang sejak tim ini dikumpulkan di pelatnas, kan nggak berkembang juga. Itu juga jadi alasan. Gitu. Padahal materinya terbaik. Betul. Jadi ada masalah juga dengan bagaimana dia menyusun strategi dengan pemain-pemain yang ada. Padahal kan timnya menurut saya juga itu timnya kuat, timnya dia kan ada Kurniawan, ada Eko, ada Bima Sakti. Betul. Ya kan? Jadi menurut saya ya ini kegagalan dia harus tanggung. Dan dia fair kan? Ini tanggung jawab saya. Dia fair loh. Ya, artinya dia siap dipecat gitu. Nggak ada masalah dengan pemecatan itu dan menurut saya bagus-bagus aja karena mungkin harus ada regenerasi kan di tim 23 ini. Karena menurut saya ini tim yang paling penting. Ya. Ini tim yang dipersiapkan untuk mengganti Jai dan kawan-kawan. Jadi tim ini harus betul-betul dipegang oleh seorang pelatih yang tahu betul bagaimana mengelola anak muda. Pertama mereka belum 23 tahun, artinya memang mereka secara mental masih labil. Mereka udah nggak junior tapi belum senior, nanggung. Iya. Nah ini Masa-masa treatmentnya remaja. memang beda. Sebetulnya kalau dari sisi komunikasi Indra Safri itu oke kan, dia soft spoken. Iya. Ngomongnya juga kayak bapak gitu kan. Iya, betul. Tapi ya ternyata nggak berhasil di tim ini gitu. Jadi bukan jaminan juga. Nah mungkin perlu orang yang pemain yang pelatih yang lebih keras. Walaupun ada beberapa pemain yang memang dia itu pemainnya Sinteyong di timnas senior sebelumnya kayak Rafael Strike, Betul. Ivar Jenner. Itu sebabnya saya bilang malu-maluin dong kalau targetnya cuman Perak doang. perak, Iya, karena kan di situ ada pemain-pemain yang sudah lama membela tim senior kan. Marcelino juga kan. Tadinya ada Marcelino yang nggak ke bawah, tapi kan ada siapa? Ada Rafael Strike, Ivar ada Jenner, Ivar, iya. ya kan?
ada Muhammad Ferrari Iya, yang starter terus, ada Donitri Pamungkas juga yang starter terus, ada Kadek Arel gitu, dia ada Robi Darwis, Betul, ya kan. Nah, kan ini sebetulnya materi yang oke banget dari sisi personal, Iya. ya dari individu Individunya, per individu. Tapi kan nggak semudah itu juga untuk mengelola tim dengan apa PD yang tinggi menurut saya ya. Iya, Bung. Tapi ketika bermain ternyata nggak kelihatan. Donitri Pamungkas itu kalau di Persija star dia. Kalau nyerang dari kiri, dia bisa masuk ke kotak penalti, balik lagi nggak habis-habis napasnya. Betul, Nah, betul. tapi kemarin kan nggak kelihatan. Kalau apa namanya, kan mungkin tadi kalau kita lihat seperti yang Bung bilang, karakter dari Indra Safri ini soft-softan, mungkin lebih masuk juga chemistry-nya di antara para pemain dari tim U22. Tapi ketika nanti mungkin ada pergantian pelatih, apakah akan masuk chemistry-nya langsung atau gimana, Bung? Untuk kemungkinannya. Justru pelatih model Indra Safri kalau lihat dari hasil SEA Games kan nggak cocok. Iya, iya. Makanya saya bilang harus mungkin pelatih yang lebih Keras. lebih keras. Mungkin Coach Nova misalnya. Coach Nova itu kan kalau ngomong dia keras gitu loh. Nah, kan ini anak-anak ini masih muda. Gitu loh. Masih harus di push. Masih harus dipegang, nggak terlalu kenceng tapi juga nggak boleh terlalu lemah. Karena kalau terlalu kenceng dia ngelawan, kalau terlalu lemah dipegangnya dia lolos. Dia seenaknya. Coach Nova juga masa-masa labil. cukup keras karena di luar lapangan pun mereka melarang anak-anak untuk main medsos kan, Bu. Betul. Nah, itu kan mungkin anak-anak U22 sekarang butuh itu. 2 tahun lalu dipegangin Indra Safri beda. Iya. Ya kan dia bisa bawa juara. Gitu loh. Jadi dari generasi ke generasi berbeda-beda dan itu apa? Faktor-faktor yang memengaruhinya tuh sangat banyak. Jadi ya kita nggak bisa. Apakah Coach Nova berhasil kalau pegang ini? Belum tentu juga. Gitu. Jadi nggak ada jaminan. Itu sangat ditentukan oleh proses, oleh proses pelatih dan pemain. Sama-sama saling berproses untuk mencapai satu tujuan. Kalau hanya satu saja yang berproses nggak berhasil. Satu sisi yang nggak akan berhasil. Jadi harus dua-duanya berproses. Kalau dari nama, Bung, kira-kira untuk menggantikan Indra Safri ini, adakah mungkin 3 nama yang bisa Bung Yang sebutkan cocok yang gitu kali untuk ya? menggantikan beliau? Kalau saya sih Coach Nova naikin. Oh gitu. Coach Nova. Nanti Selain Coach Nova, U20-nya nggak ada siapa? lagi? Kenapa? U20-nya? 20 kan ada Kurniawan, ada Bima Sakti. Selain Coach Nova nggak ada lagi? Atau Sinteyong kita balikin untuk kelompok umur? Ada pelatih-pelatih di level Liga Super kan yang bisa juga diminta. Cuma karena mereka udah di Liga Super biasanya susah. Iya. Kecuali mereka pelatih di Liga 2. Gitu. Di Liga Super kan ada Susah nih karena waktu atau karena finansial? dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Karena pelatih di Liga Super itu sebenarnya udah sejahtera dari, cuma kecuali senior ya. Jadi misalnya Rahmat Darmawan lah misalnya. Sekarang kalau misalnya dia dipanggil, Bang, mau nggak pegang U20? Dia pasti nggak mau. Coach Fahri misalnya, dia pasti mikir-mikir. Kenapa, Bung? Kalau saya Nova, terus yang asistennya Indra Safri turunin ke 20. Kan ada Bima, ada Kurniawan. Bima kan dari dulu top leader. Betul, Ya kan ada bareng Kurniawan sejak di Primavera. Gitu loh. Kenapa dia nggak dicoba juga untuk ganti Nova? Nova naik ke 22. Kita harus berani gitu kan. Coach-coach muda itu. Kalau di Liga Inggris kan tiba-tiba muncul nama, ini siapa gitu kan. Ternyata coach muda. Arne Slot di awal, ya kan, siapa ini bisa bawa Liverpool juara meskipun sekarang masih jeblok. Oke, Bung. Kali ini tadi mungkin sudah banyak mention nama-nama pelatih di luar di segmen 1 tadi, terus juga pelatih-pelatih yang kita bahas untuk timnas U22-nya nih, Kak. Tapi kalau menurut Bung sendiri, kalau Bung misalkan mau menyebutkan 3 pemain favorit, Bung. Kita break dulu, santai dulu kali sebelum kita pindah. 3 pemain favorit untuk di timnas U22. Di timnas U22 saya banyak favorit di situ. Pertama pasti Donitri Pamungkas. Kenapa? Itu adalah pemain yang boleh saya bilang hasil binaan saya juga, karena dia lahir dari Liga Kompas.
Iya, iya. Oke. yang saya dirikan tahun 2011. Jadi saya bangga lah. Iya, iya. Oke. Dan dia memang bagus. Ya, itu salah satu. Mauro Zylstra menurut saya salah satu yang terbaik juga. Gitu loh. Ferrari itu harusnya mereka adalah andalan tim senior nanti. Gitu loh. Sebetulnya banyak kalau pemain-pemain di level U22 itu sekarang itu mungkin dalam 1 tahun terakhir ini yang terbaik. Menurut saya yang saya agak kecewa pada Rafael Struijk misalnya. Dia sebetulnya talentnya luar biasa. Cuma naik turunnya grafisnya terlalu tajam. Itu. Yang lain menurut saya ya masih rata-rata lah. Tapi artinya gini, tim ini sebetulnya sangat-sangat bisa diandalkan untuk menjadi ketika mereka kelak menjadi senior, mereka akan menggantikan yang senior sekarang. Tim yang ini sekarang yang dipegang Indra Safri terakhir ini. Problemnya adalah mereka harus matang di kompetisi. Ya kan? Doni oke, Ferrari oke, Kadek oke. Yang lain mereka harus punya jam terbang lebih banyak. Kalau yang main di luar kita angkat tangan. Tidak bisa kita utak-atik. Tapi yang main di dalam negeri itu harus bisa Dikasih didukung kesempatan ya? oleh kebijakan LIB dan PT Liga, PSSI untuk membuat mereka bisa main lebih banyak. Aturannya diganti dong, diubah, jangan seperti sekarang. Cuma mewajibkan satu pemain di bawah usia 23 tahun dan hanya main 45 menit. Kan nggak dapat apa mereka gitu. Iya. Sementara 7 pemain asing boleh di lapangan. Iya, benar. Ya kan? Benar. Coba Anda lihat rosternya pemain Persib, rosternya pemain Persija dan segala macam itu nama asing semua. Itu karena dari kualitasnya atau dari gimana, Bung? Sehingga banyak mungkin Enggak, saya pemain asing menduga yang itu banyak. ada permainan agent lah. Saya menduga ya. Pemain asing itu kan bisnis, gitu loh. Menurut saya ada koneksi antara bisnis itu dengan aturan-aturan yang ada di liga sekarang. Menurut saya aturan itu sangat tidak mendidik, gitu loh. Kalau Indonesia udah kayak Inggris gitu ya, industri sepak bolanya udah maju, sehat, klub-klubnya pun udah bicara di level dunia, oke lah gitu. Ini kan kita level Asia aja tier 2, ya kan? Kenapa kita bikin peraturan seperti itu yang sebetulnya itu ngeblok kesempatan anak-anak breeding di dalam negeri untuk bisa maju ke level senior di tingkat klub. Betul, kayak Zahabi Goli gitu, itu kan cukup Iya, bagus kan? sebenarnya kan. Tapi mereka nggak punya, mereka tidak dilindungi oleh Negara sendiri. aturan sehingga mereka punya kesempatan untuk main. Betul. Gitu loh. Kalau saya pemilik klub, saya boleh membawa banyak pemain asing, ya pasti yang saya mainin adalah pemain-pemain asing, udah saya bayar mahal, itu kan daripada mubazir kan, dia udah invest. Dan sebetulnya kalau saya lihat yang sekarang, kualitas antara pemain-pemain domestik dengan pemain yang didatangkan oleh tim-tim Liga Super itu nggak terlalu jauh, hanya menang postur aja gitu loh. Tapi kualitas tesnya menurut saya tidak terlalu jauh. Artinya sebetulnya pemain yang di breeding di liga domestik sebetulnya kalau diberi kesempatan menurut saya mereka bisa bersaing. Karena mereka itu aset. Sekali lagi saya harus katakan, mereka itu aset tim nasional senior. Kalau mereka nggak aset itu kita tidak pelihara, kita tidak beri jam terbang, kita tidak beri keahlian, mereka nanti ketika masuk tim senior pengalamannya kurang. Iya, betul. Persis seperti yang dibawa tim Indra Safri sekarang. Betul. Kan hanya 3-4 orang yang Lawan, regular iya, starter betul. kan, yang lainnya kan pemain cadangan, menit bermainnya minim. Bahkan Rafael Struijk juga di Dewa United sudah banyak jadi cadangan Ya, sekarang. betul. Jadi itu ya problem dari Rafael yang dia juga nggak berkembang. Iya. Entah kenapa. Tapi menurut saya ya itu yang paling mengecewakan itu karena dia sebetulnya kan talenta yang hebat. Gitu. Iya. Nah, ya ini harus pinter-pinternya sekarang Dewa United. Bagaimana memaksimalkan dia punya talenta itu. Karena kan nggak mungkin kalau dia nggak punya talenta nggak dipanggil sama Sintayong. Pasti Betul. ya kan? Betul, Pasti dia ada keistimewaannya. Apalagi dia ikut rombongan awal kan. untuk Betul, di dia Sportnya rombongan gitu. awal dan awal-awal dia kan salah ditempatkan menurut saya. Dia kan ditempatkan sebagai striker. Dia bukan striker, dia winger.
Oh, dia bukan striker murni ya? Dia bukan striker murni. Indonesia tuh cuma punya Ramadan Sananta sama Hoki Caraka yang selalu dipanggil waktu itu. Tapi Bu, Striker murni. kalau misalkan bisa dibilang mungkin dia punya bakat yang bagus, kenapa apa faktor yang menjadikan dia kadang-kadang tuh jadi menurun gitu? Ya itu lebih faktor individual dan Oh, faktor individual. treatment klub terhadap dia. Oke. Ya kan, kalau pelatih hebat itu menjadikan pemain biasa-biasa saja menjadi pemain hebat. Menjadikan pemain hebat tetap hebat. Oke. Tapi kalau pemain biasa-biasa saja dipegang dia terus biasa-biasa aja, ya dia bukan pelatih hebat. Itu loh maksud saya. Jadi banyak faktornya, tapi faktor pelatih ada, faktor kesempatan ada. Rafael Struijk yang mengecewakan, tapi dia kan masih muda. Iya, betul. Ya kan Masih panjang perjalanan. Masih belum 21 tahun. Ya 21 tahun masih golden age dia tuh masih sekitar 7-8 tahun lagi. Iya, iya. Jadi harusnya dia aset. Dia harus bisa, Dewa United punya kewajiban untuk membuat dia lebih dari level sekarang. Oke. Nah, itu kewajiban dari klub. Karena kalau di Jerman yang namanya pemain tim nasional yang udah dipanggil itu udah dipanggil oleh timnas nih, roster 24 misalnya. Ini federasi lihat betul ini. Lihat betul ketika mereka balik ke klub, dia datang ke klubnya. Ini aset gue. Dia datengin klubnya. Ini aset nasional. Ini aset nasional, kamu lindungi. Gimana caranya dia berkembang. Dan dia, Federasi Jerman tidak hanya ngomong, lu perlu asistensi apa buat anak ini berkembang. Dia aset nasional. Berarti klub juga ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan itu ya? Justru tim nasional itu kan sebetulnya tim nasional yang kuat kalau klub-klubnya kuat. Kenapa Jepang sekarang bisa ngalahin Brazil dan segala macam, karena si Jepang ini kan berada di klub-klub yang pembinaannya hebat. Mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Wataru Endo ada di Liverpool. Ya kan? You name it lah, pemain Jepang itu kan ada di tim-tim yang pasti bagus pembinaannya. Ya kan gitu. Tapi menurut Bung sendiri klub-klub yang mungkin sekarang di Indonesia ada, yang paling bagus pembinaannya klub mana aja, Bung? Yang mungkin sudah menurut Bung udah mulai akan mengalami kemajuan yang cukup besar, Bung. Kalau pembinaan saya lihat dari bagaimana mereka menggelar kompetisi usia muda, yang terbaik Persebaya. Tapi kalau dari sisi manajemen keuangan, Persib Bandung. Oke. Itu karena Persib dipegang oleh orang yang tahu keuangan, tahu manajemen keuangan, Glenn Sugita namanya. Jadi secara manajemen dia paling baik. Tapi kalau soal pembinaan, menurut saya Persebaya. Persija sampai sekarang pun di level EPA-nya mereka nyomot-nyomot dari SSB. Mereka nggak punya pemain sendiri. Dari sisi keuangannya juga jeblok, gitu loh. Jadi kalau Persebaya kenapa masih melahirkan banyak sekali pemain hebat? Karena mereka kompetisi di level amatir sampai ke level semi pro-nya jalan. At least yang paling jalan ya yang saya tahu. Jakarta nggak jalan, Bandung nggak jalan. Harus kembali ke semangat perserikatan sebetulnya periode sebelum 94. Waduh. Zaman semuanya masih per. Masih semua perserikatan karena pembinaan amatir. Pembinaan amatir itu justru backbone-nya dari pembinaan profesional. Nah, itu yang dilakukan oleh Jepang, dilakukan oleh Brazil, dilakukan oleh Amerika, oleh Inggris. Jadi amatirnya nggak dihilangin. Indonesia kan menghilangkan amatirnya. Nggak ada lagi kompetisi anak gawang, nggak ada lagi kompetisi usia muda, nggak ada. Oke, Bung. Sebelum kita ngomongin pemain-pemain ini lebih lanjut dan berikutnya kita ngomongin bursa transfer, baik di lokal dan internasional, kita break dulu kali ya, Bung ya. Jangan kemana-mana, tetap di Talk With Me, Talking With It's Me. Hai, it's people, masih di Talk With Me, Talking With It's Me. Nah, tadi kita bahas udah banyak banget ya, Kak Dila ya. Betul. Dari lokal, nah sekarang mungkin kita sebentar lagi kan masuk Januari. Ini udah mau Desember akhir, tandanya kita akan masuk ke bursa transfer. Iya, betul. Gitu. Bung, kalau mungkin bisa Bung prediksi atau Bung lihat mungkin nanti di Januari itu, apakah akan ada kejutan transfer dari dalam atau luar negeri? Terus terang saya nggak terlalu memperhatikan yang dalam. Saya hanya memperhatikan Persib karena bagian dari masa kecil saya lah. Tapi kalau saya di dalam ini
jauh lebih penting menurut saya. Itu tadi, saya harus balik ke bagaimana aset-aset nasional ini bisa punya main waktu lebih banyak. Karena peraturan-peraturan di LIB, mau itu peraturan transfer, mau itu soal banyaknya jumlah pemain asing, itu bisa diubah kapanpun. Bisa diubah setiap waktu. Tergantung pada sebetulnya kepada kepentingan nasional. Kalau kepentingan saya, menurut saya kepentingan nasional adalah kita harus terus memperkuat tim nasional untuk yang seniornya. Betul. Karena itu adalah mahkota. Suatu negara itu sepak bolanya berhasil kalau tim seniornya berhasil. Kira-kira gitu. Kalau kita bisa menembus 4 besar di Piala Asia 2027 itu udah sukses. Kalau saya sih bukan fokus ke transfer pemain asing ya, tapi transfer justru dari tim-tim yang berada di kasta kedua. Karena mereka juga harus naik tingkat juga. Kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk mentransfer pemainnya, mereka juga akan mendatangkan pemain baru. Jadi untuk environment sepak bolanya lebih bagus. Kalau yang luar saya hanya memperhatikan Mo Salah. Kenapa, Bung? Mo Salah Karena ada konflik sama manajemen itu ya? ya ada. Jadi gini, Mo Salah kan digadang-gadang sama salah satu klub Arab, ya kan. Dia udah, kamu kan lagi konflik di Liverpool. Ya udahlah ke kita aja. Nah, dia kebetulan dia kan ya dia dari Afrika Utara ya, dari Mesir. Jadi ya kalau connect budayanya ya hampir sama lah sama Arab. Tapi perkembangan terakhir kan menarik. Dia pergi sekarang ke Piala Afrika dalam kondisi sudah berdamai dengan Arne Slot. Jadi isu kepindahan dia sedikit terendam nih. Tapi biasanya sih kalau bursa di winter itu tidak terlalu heboh lah. Ya, karena mungkin beberapa Liverpool ingin mendatangkan Semedo, beberapa tim ingin mendatangkan, tapi bukan jumlah yang masif. Jadi menurut saya bursa transfer di winter ini nggak terlalu heboh lah gitu. Cuma memang kalau di liga-liga luar ya persaingannya masih rame. Liga Inggris, Arsenal dikejar-kejar terus sama Manchester City. Liverpool masih mencoba keluar dari zona papan tengah. Manchester United belum bisa menang lagi, kira-kira gitu kan. Di Liga Spanyol, Barcelona masih di atas. Di liga yang lain menurut saya Inter Milan sekarang memimpin di Italia. Jadi bursa transfernya paling hanya mendongkrak sedikit di antara tim-tim itu. Yang mungkin yang agak menarik adalah perseteruan antara pelatih Real Madrid dengan manajemen dan sejumlah pemain yang membuat sebetulnya Real Madrid tidak terlalu oke. Tapi kalau satu persatu terus terang saya belum memperhatikan lagi karena saya jarang memperhatikan bursa transfer di Januari. Karena biasanya nggak terlalu heboh. Tapi nggak akan terlalu banyak pemain. Hanya mungkin 1-2 pemain di tim-tim besar. Tapi kemungkinannya besar atau kecil Mo Salah ke Arab? Tergantung suasana hati dia ketika Gitu. Karena gini, Mo Salah sepanjang karir dia di Liverpool itu dia selalu cemerlang. Ya kan, terakhir dia juga lah yang bawa itu. Oleh sebab itu dia adalah pemain yang sangat berkarakter. Jangankan di bangku cadangkan 3 kali, diganti aja menit pertengahan babak kedua marah pasti. Cuma pemain sehebat apapun, mau Cristiano Ronaldo, Messi, ada off day-nya. Nah, Mo Salah ini lagi off day. Cuma problemnya dia mungkin tidak melakukan komunikasi yang dengan baik dengan Arne Slot. Sehingga kekecewaan dia, saya bilang tadi, jangankan di bangku cadangkan, diganti aja dia marah. Apalagi 3 kali berturut-turut. Tapi dia nggak lihat statistiknya sendiri. Musim ini, statistik dia jelek. Bukan cuma produktivitas gol, tapi juga dalam cara dia bertahan. Musim lalu sebetulnya dia udah ngomong, saya nggak mau bertahan. Nggak mau ikut bertahan. Kalau saya nyerang, ya nyerang aja. Tapi dia bilang, saya akan bikin gol banyak. Dan dia lakukan. Arne Slot oke, yuk nggak ikut bertahan, tapi yuk banyak bikin gol ya. Banyak bikin assist.
Musim ini kan nggak terjadi. Jadi ada alasan untuk Arne Slot dari sisi taktikal. Dia mencadangkan Mo Salah. Dan setelah Mo Salah dicadangkan kan hasilnya mulai membaik. Bahkan dia nggak diajak ke Inter Milan, tanding di San Siro malah menang. Terakhir juga Liverpool menang tanpa dia di starter. Dia masuk di pertengahan kan. Dalam artian ini berarti Biancheroknya Mo Salah. Emang dia Mo kenapa, Salah bukan Biancherok, tapi dia tidak bisa menerima status dia yang superstar Oke. ada di bangku cadangan. Oh. Saya tidak menyalahkan dia karena dia memang superstar. Cuma perasaan-perasaan itu menurut saya sangat manusiawi, kecewa dan macam-macam. Cuma mungkin kepanjangan. Mungkin kalau 1-2 pertandingan dia masih bisa terima. 3 pertandingan dia nggak bisa terima. Jadi ya menurut saya itu manusiawi lah. Walaupun menurut saya juga salah tetap salah. Artinya dia nggak boleh lakukan itu. Karena banyak pemain di bangku cadangkan dia diem. Dia memendam aja, dia mencoba untuk memperbaiki diri. Kalau dia kan ngomong ke media. Nah, itu kesalahan dia. Tapi bahwa dia kecewa, bahwa dia marah, itu sah-sah saja. Karena kan kecewa, marah, perasaan itu nggak ada nilai moralnya. Anda kalau mau marah, ya marah aja. Tapi yang punya nilai moral adalah ketika Anda merespon kemarahan itu. Jadi ngambek, jadi mukul, itu kan responnya. Tapi perasaan kan nggak bisa ditahan. Marah, sedih kan nggak bisa ditahan. Betul. Nah, dia kurang dewasa lah dalam hal itu. Nah itu kan kita ngomongin di luar nih Bung. Kalau misalkan kita ngomongin salah satu klub yang jadi sangat berarti untuk Bung, yakni Persib gitu. Kan juga dikabarin ya, bahwa dia tuh akan melakukan juga transfer pemain diaspora. Kayak memboyong Palu PC dan juga Ole dan Pak S. Kira-kira gimana Bung? Jadi itu pemain-pemain diaspora yang terutama yang sudah pernah memperkuat tim nasional, lalu tampil di Liga 1 kan menimbulkan polemik. Oh ya kan? Kenapa sih Tom Haye harus ke Indonesia? Harusnya kan dia di luar aja. Kalau saya berada di posisi kalau dia di luar, jam terbangnya dikit, mending dia main di Liga Super. Iya, benar. Menit bermainnya banyak ya? Jam terbangnya banyak. Dia ada di klub di Eropa tier 2 misalnya. Nggak banyak main, percuma juga. Dia nggak banyak berkembang. Gitu loh. Jadi kalau buat saya Rafael Struijk baik aja ke sini, cuma harus banyak main. Makanya saya bilang Dewa United harus punya obligasi, dia punya tanggung jawab untuk membuat Rafael Struijk lebih baik. Karena dia aset nasional, gitu loh. Jadi kalau Persib mendatangkan lagi, menurut saya karena dia punya obsesi besar untuk dia bisa masuk di Liga Champions Asia yang elit. Sekarang kan dia di tier 2. Iya, betul. Karena di tier 2, sisi pendapatannya nggak sebesar di tier 1. Sekarang aja mereka udah dapat berapa miliar tuh. Karena dia masuk di posisi utama kan, dia di grupnya di paling atas kan. Nah, dia ingin memperkuat status itu supaya dia bisa masuk ke tier elit. Kalau tier elit ketemunya nanti sama Gamba Osaka, sama Al Nassr, sama Cristiano Ronaldo punya tim Al Ahly dan segala macam. Nah, itu status dia naik, pengalaman pemainnya juga naik. Kalau ada pemain Persib yang membela tim nasional juga ketemu tim-tim hebat ini kan pasti kelasnya naik. Jadi menurut saya ambisi Persib itu bagus-bagus aja. Nah, itu harus ditiru oleh tim yang lain supaya bisa masuk ke Liga Champions Asia di level elit. Makanya kemarin itu waktu Indonesia gagal ke Piala Dunia saya bilang kan, coba bayangin kita masuk ke Piala Dunia tapi level klub kita masih kelas 2 di Asia, kan malu-maluin. Gitu loh. Artinya apa? Kita cuma berambisi mencetak sejarah aja, tapi kita tidak punya keinginan untuk memperkuat basic sepak bola kita. Buat apa masuk Piala Dunia sekali doang, habis itu dilupain. Banyak kan negara yang seperti itu. Iya, Pantai Gading ya. Masuk Piala Dunia sekali, habis itu dilupain. Iya, betul. Udah nggak ini. Terus apa hebatnya Indonesia? Gitu. Tapi kalau pemain diaspora berbondong-bondong ke Liga Indonesia, itu sebenarnya bagus nggak untuk timnas kita? Tergantung posisi dan jam terbang dia di tim awal. Kalau buat Liga Indonesia bagus-bagus aja. Kalau dia misalnya dia punya jam terbang bagus. Kevin Verdong misalnya, Kevin Verdong pindah nggak bagus. Jai Itdes pindah nggak bagus. Tapi kalau yang jam terbangnya kurang pindah bagus.
Kayak Eliano pindah bagus. Pindah aja kalau dia misalnya jam terbangnya sedikit Heeh. di tim tier 2 Eropa, pindah ke Liga Indonesia. Sangat oke. Karena dia ada, dalam tanda kutip, dia ada jaminan main. Heeh. Kalau ada jaminan main, dia minute by minute dia berkembang. Heeh. Dia sehebat apapun, nggak pernah main. Katakanlah dia di Juventus kayak di mana kayak nggak pernah main, nggak berkembang. Nggak Iya, berkembang. betul. Jadi kalau Kevin Verdonk yang banyak main, dia pindah jelek. Jai Isdes, yang sekarang andalannya Sassuolo, dia pindah jelek. Karena di Sassuolo dia ketemunya sama Juventus, Inter Milan, AC Milan, Udinese, Napoli. Kalau dia pindah, jelek lah. Tapi kalau yang lain mau pindah, ya menurut saya oke aja. Liga Indonesia kan harus naik juga peringkat. Betul. Gitu. Jadi kalau ada mereka, udah satu, mereka pasti engagement-nya tinggi. Ya kan? Buat klub juga bagus. Ya kan? Pasti pemujanya jadi banyak. Followers IG-nya nambah, duitnya nambah, semuanya. Endorsement masuk, sponsor masuk. Ya. Semuanya menggenerate hal yang baik. Ya, Ya kan, pemasukan klub, pemasukan dia sendiri, asal jangan terlalu banyak main iklan aja. Oke. Efeknya apa kalau terlalu banyak ambil iklan? Waktu latihannya kan terambil. Oh, Waktu profesional dia as a player terambil. Karena pernah lihat orang syuting iklan nggak? Bisa Iya. berhari-hari kan? Betul. Ya kan? Take lagi gitu lah. Saya main film jadi cameo aja 3 hari 3 malam saya nggak tidur, cuma cameo doang keluar 1 menit gitu ya. Ya kan? Makanya kalau bintang-bintang film itu kan bayarannya gede sekali karena hampir seluruh hidupnya hanya di tempat syuting gitu. Jadi ya makanya jangan terlalu banyak main iklan karena itu. Pasti dia mengorbankan waktu profesionalnya. Iya. Tapi dari PSSI sendiri ada aturan itu nggak sih Bung untuk misalkan para pemainnya diperketat gitu, jangan terlalu menerima banyak Nggak ada. endorsement. Oh nggak ada. Nggak, Biasanya karena- tim pelatihnya malah ya. Ya itu kalau di klub tanggung jawab pelatih, tanggung jawab manajemen, dan tanggung jawab pribadi. Oh. Tanggung jawab pribadi. Makanya selalu saya bilang, kalau Anda bikin cuma turnamen, nggak akan banyak berpengaruh kepada pemain. Karena turnamen itu seminggu kelar. Kalau Anda bikin kompetisi, itu akan berpengaruh. Karena kalau kompetisi, mau dari anak kecil sampai orang dewasa, dia tahu hari Minggu saya mau main. Hari Senin saya nggak boleh begadang. Hari Selasa saya harus latihan. Hari Rabu saya harus rest. Saya harus jaga makan dan macam-macam. Karena dia tahu hari Minggu dia akan main. Kan itu balik ke kesadaran. Iya, gitu. betul. Nah ini balik juga ke kesadaran pemain. Kalau dia akan tanding pada hari Sabtu, dia main iklan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya habis dia. Hari Sabtu dia udah nggak punya tenaga. Iya, betul. Gitu. Jadi ya itu yang saya bilang kenapa jangan terlalu banyak main iklan, jangan terlalu banyak tampil di televisi dan karena dia mengambil waktu profesionalnya. Apa mungkin ini juga salah satu penyebab Rafael Strike akhirnya terus menurun Bisa performanya? jadi. Bisa jadi karena salah satu daya tarik diaspora adalah followers di IG, Betul. followers di media sosial. Betul. Karena kan itu bisa dimonetasi. Ya kan, bisa dimonetasi. Kalau dia followersnya 3 juta, udah pasti dia ongkang-ongkang dapat puluhan juta satu. Betul. Nah, itu juga daya tariknya. Betul. Nah, banyak kalau saya perhatikan banyak petenis ya, terutama di dunia tenis cewek yang perempuan, banyak petenis dengan talenta luar biasa hancur karirnya karena media sosial. Ya kan, Eugene Bouchard misalnya. Anna Kalinskaya misalnya. Karena terlalu banyak dia pose-pose buat bikin konten, bikin apa segala macam. Dia mengorbankan waktu profesionalnya. Sementara atlet profesional itu ya hari-hari ya latihan dan jaga kondisi. Itu minute by minute, day by day, week by week dia lakukan itu. Nggak bisa disambi. Ya, itulah. Jadi ya kalau Rafael Strike ya mungkin aja, saya nggak tahu tapi mungkin aja karena dia tenar sekali kan. Iya. Ya kan. Iklannya juga udah mulai banyak. Sekarang udah mulai live, bikin YouTube apa segala macam. Itulah. Kepecah jadi. Itulah. Jadi ya makanya Pak Marji waktu jadi manajer timnas dia udah mundur kan. Waktu jadi pemain timnas itu saya selalu ingatkan, Pak, ingetin ya jangan banyak main medsos. Iya Mas Yoy, saya ingetin terus soal itu. Gitu. Karena
pasti, apalagi pemain muda ya, kalau dia main bagus dia dapat sanjungan, oke lah. Kalau main jelek dia pasti dihajar habis-habisan, Iya. ya kan? Apa yang terjadi? Mental juga down. Iya, betul. Naomi Osaka sampai nggak mau main medsos. Mm-mm. Pemain top apa? 4 Grand Slam, Iya. ya kan? Hancur dia kalau dia main medsos. Nah itu dampaknya medsos itu besar, karena nggak semua orang punya ketahanan mental yang sama. Ini juga alasannya Coach Nova melarang anak-anak kelompok Coach umur. Nova bener. Iya benar. Coach Nova top dalam hal itu. Karena dia tahu, apalagi pemain muda di bawah 21 tahun, itu masih rentan. Potensi star syndrome juga kan, Ibu? Ya, masih rentan. Diego Maradona umur 17 tahun udah pemain top dunia. 17 tahun. Tapi Cesar Luis Menotti waktu itu dia nggak ambil untuk Piala Dunia 78. Tahun 77 dia udah top sebagai pemain. Tapi dia bilang, Menotti bilang, kamu masih terlalu muda. Ini Piala Dunia, kamu belum mampu menahan tekanan. 4 tahun kemudian dia dibawa. 78, 82. Kena kartu merah. Karena dia nendang Luis Diaz, pemain Brazil. Karena apa? Dia masih muda, emosinya masih meledak-ledak, apa segala. Hanya ada 1-2 pemain pada usia yang masih sangat muda, pemain dunia, yang udah mature. Cuma dikit banget. Di antaranya Messi. Yang lain masih harus butuh waktu untuk masuk tim senior. Jadi ya, pemain-pemain muda Indonesia, mau diaspora kayak mau enggak, kalau bisa mereka menghindari media sosial jauh-jauh lebih bagus. Cuma kan itu disiplin pribadi Iya, kan. betul. Itulah. Betul. Anak saya aja susah, saya suruh Betul. lepas handphonenya kan. Betul, Nah, betul. Apalagi anak orang. lagi anak orang kan ya gitu. Betul. Bung, tadi kita kan bahas mulai dari sosmednya dan segala macam udah seru banget, dan sekarang kita mungkin ke terakhir Kadila yang nggak boleh kita lewatin, Bung, bahas Piala Dunia. Betul. Kan sekarang udah ada 8 tim yang dipastikan lolos nih, Bung, ke Piala Dapat tim Asia. Nah, tim Asia sudah dipastikan lolos. Kira-kira menurut Bung sendiri tim Piala Asia Dunia ini- nih. Dunia. Kira-kira tim Asia menurut Bung sendiri, Oh, tim Asia. ya apakah akan ada gebrakan, kejutan, atau mungkin malah justru cuma jadi Penghibur aja. hibur aja biar gak bosen gitu nontonnya. Harapan saya hanya yang punya potensi luar biasa cuma Jepang. Jepang. Oke. Korea masih lolos babak grup aja udah bagus. Tapi Jepang menurut saya dia punya potensi sampai ke semifinal. Punya potensi. Iya. Kenapa? Karena ini adalah sekumpulan pemain yang udah betul-betul matang dan udah kira-kira main bersama 4 tahun. Main bareng ya. Dan ini pemain-pemain yang matang. Brasil mereka kalahi. Punya record juga yang sangat bagus. Jadi kalau menurut saya tim Asia yang paling berpotensi menembus sampai 8 besar, nggak sampai semifinal juga lah. Kenapa, Bung, nggak nyampe semifinal? Agak berat di level Piala Dunia. Jepang sendiri targetnya juara itu 2050. Jadi mungkin sekarang itu targetnya quarter. Kalau bisa semi oke. Tapi dia paling punya potensi. Yang lain menurut saya Arab Saudi enggak lah. Arab Saudi nggak bagus. Mungkin Uzbek malah. Uzbek yang menurut saya dia bisa jadi kambing hitam ya. Kambing hitam. Kuda hitam. Kuda hitam. Oh, kambing hitam. Kayak politik. Uzbek ini menurut saya luar biasa. Salah satunya karena mereka bagian dari masyarakat yang sudah lama hidup dalam kondisi yang tertekan. Jadi ketika mereka mendapatkan kebebasan dalam tanda kutip berekspresi lewat sepak bola dan di-endorse langsung oleh presidennya, sehingga presidennya secara berani mengambil alih tanggung jawab IOC mereka, NOC-nya. Jadi dia ambil alih tanggung jawab, dia majuin sepak bola untuk membuat bangsa ini bergerak. Sukses banget. U20 mereka juga juara kan? Seniornya mereka tampil meyakinkan. Jadi menurut saya mereka bakal lolos. Paling nggak babak grup mereka bisa lolos. Cuma untuk bicara selanjutnya memang masih berat. Tapi mereka ada di bawah Jepang levelnya sekarang. Australia enggak.
Irak masih harus berjuang ya di level di antar konfederasi ya. Betul. Yang lain menurut saya Qatar kan yang lolos. Qatar juga enggak. Berarti Jepang ini terbilang sebagai harapannya Asia untuk melaju terus ke sampai mungkin final. Ada kemungkinan nggak mereka main di final? Berat. Kalau semifinal masih ada sekitar 30%, tapi quarter final saya cukup yakin. Mereka masuk 8 besar, saya cukup yakin. Kalau mereka terus konsisten, nggak ada pemain utama yang cedera. Anda bayangkan ketika melawan Indonesia dan mereka menang berapa? 6 ya. 6-0. 6-0. Itu 8 pemain utamanya disimpan sama dia. Yang main cuma Wataru Endo sama Kubo. Sisanya lapis 2 ya? Sisanya lapis 2. Indonesia udah pontang-panting. Iya. Padahal katanya Indonesia punya kans ke Piala Dunia. Artinya sebetulnya levelnya udah menurut banyak orang udah deket kan ke Piala Dunia. 6-0 pakai pemain lapis kedua. Betul. Yang main cuma Endo sama Kubo doang gitu. Iya, betul. Jadi level mereka udah jauh. Udah jauh sehingga tim-tim seperti Jerman atau tim yang naik turun penampilannya bakal dibabat habis sama Jepang gitu. Tapi yang membuat Jepang dia bisa seberkembang ini apa, Bung? Kenapa? Yang membuat Jepang bisa seberkembang ini apa, Bung? Yang bisa sehebat ini sekarang. Ya karena mereka benar-benar membangun sepak bolanya tuh benar-benar dengan jalan yang apa ya? Jalan yang bukan cuma benar tapi juga tepat dalam arti mereka mampu membuat resources-nya Jepang itu resources di sepak bola itu betul-betul semua keluar yang terbaik. Pembinaan usia dini berarti ya? Pembinaan usia dininya dari level amatir sampai level semi pro itu dalam 2 piramid yang terpisah, level amatir dan level semi pro. Masing-masing dikelola oleh komunitas-komunitasnya sendiri, komunitas klub dan komunitas sosial dan komunitas sekolah. Makanya kalau kita lihat mereka pertandingan antar SMA aja rame banget dan seru dan bagus-bagus pemainnya. Betul. Nah, pemain-pemain ini pada satu titik ketemu di satu piramid. Yang mau main terus sebagai profesional pindah ke klub. Pemain yang dari SMA mau menjadi pemain mahasiswa amatir dengan klub ada jalurnya. Dan ini mereka ketemu. Dan jalur ini benar-benar dipersiapkan. Lahirlah Kubo, lahirlah Endo, lahirlah sejumlah pemain yang Mitoma lah segala macam yang sekarang menjadi pemain-pemain terbaik di liga masing-masing. Jadi menurut saya kuncinya itu. Karena semua sumber daya terbaiknya Jepang di sepak bola tuh bisa diekspos ininya kehebatannya. Maka kemarin waktu ribut soal roadmap-nya Indonesia, saya bilang jangan bikin roadmap yang mengawang-awang, melangit. Yang dibutuhkan itu yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan, bukan cuma ditulis, tapi juga bisa dilihat. Misalnya PSSI bilang roadmap-nya mau bikin kompetisi di seluruh Indonesia, kan nggak mungkin, gitu loh. Ini makanya yang realistis aja, bikin kompetisi di 8 kota misalnya. Itu dia sekarang udah ada di 10 kota Liga Putri loh. Diam-diam dalam senyap mereka bekerja. Sudah 2 tahun, 3 tahun berjalan. Liga Putri. 5 tahun lagi kita bisa tampil di Piala Asia. Tim putri kita hebat. 10 tahun lagi di Piala Dunia. Karena ada yang memula. Ada yang memulai. Tapi Liga Putri kita kayaknya kurang diperhatikan sama federasi. Memang tidak. Bukan cuma kurang. Tidak diperhatikan sama sekali. Padahal squad-squadnya bagus banget kan. Ada Claudia dan lain-lain. Claudia itu bukan lahir dari kompetisi loh. Tapi Claudia itu kalau saya membayangkan kalau Claudia lahir dari kompetisi jauh lebih hebat lagi. Iya, betul. Ya kan si Seva Imut lahir dari kompetisi lebih hebat lagi. Betul. Nah, sekarang ini sudah mulai ada kompetisi usia 15, ada kompetisi usia 18. Ada turnamen usia 10 dan usia 12. Dari sinilah bibit-bibitnya. Sekarang ada di 10 kota. Nah, nanti mudah-mudahan ini konsisten 10 kota. Lalu 5 tahun lagi kita punya tim-tim. Anda coba sekali-sekali datang ke Hydro di Jabodetabek itu. Anak-anak putri yang 15 tahun. Udah kayak pemain profesional.
Benar, saya 15 tahun main bola nggak sebagus mereka. Iya. Beneran, saya nggak bohong. Karena saya tiap hari ada di situ. Saya ada rekaman. Bagus main bolanya, udah tahu posisi, udah tahu passing. Mungkin mereka harus diperkuat banyak hal ya. Tapi basic bermain sepak bola udah ada. Bayangin itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kita udah bisa masuk Piala Dunia. Gitu loh. Kenapa Cina masuk Piala Dunia? Kenapa Vietnam yang masuk Piala Dunia? Kenapa Thailand yang masuk Piala Dunia? Karena mereka melakukannya 20 tahun yang lalu. Kita baru mulai 2023. Gitu. Tapi bagaimanapun kan harus dimulai. Jadi ya sekali lagi kalau bicara Jepang itu extraordinary lah. Dia benchmark sebetulnya buat Asia. Yang lain menurut saya masih harus berjuang. Korea nggak sebagus Jepang, tapi mereka tetap bisa jadi kuda hitam. Kalau ngelihat itu berarti dominasi tim-tim Asia Timur dan Timur Tengah kira-kira masih akan berlanjut gak deh sampai? Masih akan berlanjut karena memang liga mereka jauh lebih maju daripada yang lain. Liga Jepang maju banget, Liga Korea maju. Liga Thailand sebenarnya cukup bagus juga kan? Liga Thailand hampir samalah sama kita sebetulnya. Nggak bagus-bagus amat. Ya biasa aja gitu. Artinya level Asia Tenggara dia mungkin yang terbaik. Tapi level Asia belum. Gitu. Yang bagus-bagus ya Asia Timur sebetulnya. Asia Timur tuh Korea, Jepang, ya lalu negara-negara Jazirah yang karena duitnya banyak, dia bisa mengelola, memanajemeni liganya dengan bagus karena duitnya banyak, dia bisa meng-hire orang-orang terbaik untuk mengelola liga, bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik. Sampai Cristiano Ronaldo masih mau main di sana kan itu soal manajemen. Kira-kira tantangannya apa Bung untuk tim-tim Asia Bung yang akan dihadapi nanti di Piala Dunia 2026? Ya seperti Indonesia di SEA Games, bagi Jepang tantangannya adalah 4 pertandingan pertama harus menang. Harus konsisten. Oh gitu. Harus konsisten. Ya kalau konsisten hasilnya akan menang. Tapi konsisten dalam 4 pertandingan pertama, apalagi pertandingan pertama dan kedua, itu menentukan langkah mereka kayak Argentina lah, kalah lawan Arab kan, menang lawan Meksiko, terus menang lawan itu lagi Polandia ya kalau nggak salah ya. Itu perjalanan mereka kemudian kesananya kan lancar. Nah, kalau saya sih berharap Jepang lancar di first round, di fase grup, kemudian tidak ketemu lawan kuat di fase knockout. Karena kalau ketemunya Portugal ya udah beratnya gini, kan itu fase knockout. Fase knockout itu sangat banyak ditentukan oleh kematangan mental. Kalau kematangan mental Jepang misalnya lawan Portugal ya pasti masih berat lah. Tapi dia pernah mengalahkan Jerman misalnya. Atau dia pernah mengalahkan negara Eropa, itu akan menambah. Tapi jangan ketemu lawan berat dulu lah, ketemu lawan Afrika mungkin masih. Tapi justru bukan nggak mungkin mereka bisa ngalahin Portugal. Oh sangat mungkin. Tapi berat dalam arti jauh lebih mungkin mengalahkan misalnya Ghana atau mengalahkan Kanada misalnya daripada mengalahkan Portugal. Jauh lebih mungkin mengalahkan Portugal daripada mengalahkan Spanyol misalnya. Jadi kemarin Spanyol lawan Jepang kalah itu juga ya ada faktor-faktor sialnya juga. Gitu. Jadi Jepang masih harus dilindungi sama keberuntungan. Walaupun mereka udah hebat banget. Tapi lawan tim-tim kelas 1 Eropa berat. Apalagi kalau ketemu Brasil di friendly bisa menang. Tapi kalau di Piala Dunia jauh. Ketemu Argentina di friendly bisa menang. Tapi kalau di Piala Dunia berat. Itu. Jadi Jepang masih butuh waktu untuk nanti mungkin kalau dia bisa tembus semifinal nih 2026, 2030 dia bisa final. Tapi kalau jagoannya Bung sendiri di Piala Dunia siapa Bung? Jepang ya. Karena Asia. Karena saya suka banget Jepang ini adalah contoh bagaimana developing sepak bola dilakukan dengan benar. Kalau saya jagoin Jerman, jagoin Inggris, jagoin Portugal itu udah terlalu mainstream. Jagoin Spanyol apalagi gitu ya.
Kalau orang ngejagoin Jerman ya cari. Buat saya itu gampang aja kalau ngejagoin tim-tim gede gitu. Iya. Ngejagoin tuh tim yang bisa nggak ya. Berarti Gitu. kita harus Bisa kurakau tuh. ya. Tapi kalau prediksinya yang jadi juara Piala Dunia 2006 siapa Bung kira-kira menurut Bung Anton? Brasil masih selalu menjadi favorit karena bagaimanapun dia kekuatan utama dunia. Argentina sangat tergantung pada Messi, tapi menurut saya 2026 nggak akan banyak berkiprah. Spanyol sangat mungkin. Jerman belum lagi matang. Inggris pasti gagal lagi. Mungkin Portugal. Kenapa Inggris Portugal. gagal lagi? Inggris nggak punya mental di Piala Dunia. Oke, Kadila itu Seru sejam banget nih ngobrolan sama Bung Joy. semua dibahas. Iya, Dari betul. A sampai Z dibahas, Betul, sampai betul, sosmed betul, dibahas, betul, sampai betul. Sampai tenis pemain dibahas ya. favorit Betul, dibahas. betul. Itu muncul satu olahraga tuh. Iya. Tarik ke bahas di sini. Betul. Oke, Bung Anton, terima kasih banget sudah Sama-sama. mau hadir di Talk With Me. Terima kasih. Semoga nanti kita nggak duduk di sini, tapi nonton langsung di stadion. Ya betul. Langsung lebih beda seru loh, kali nonton ya. di stadion tuh atmosfernya beda. Betul. Cuma sayangnya satu, nggak ada Kenapa? siaran ulangannya. Kecuali kita duduk di samping broadcaster. Oh, Iya, gitu. oke. Karena broadcaster punya feed. Kita Iya. bisa di ngintip ya. mejanya. Kadang-kadang kalau saya lagi liputan duduk di sebelah broadcaster enak bisa begini. Iya. Tapi biasanya wartawan, kan saya wartawan tulis biasanya terpisah. Broadcaster di atas biasanya. Dan mereka punya TV. Kalau kita nggak punya, tadi golnya gimana ya kalau Oh kan ada itu layar di atas biasanya. dulu nggak ada. Dulu Oh. nggak ada. Sekarang udah ada. Sekarang VAR udah juga bisa di situ. ada feed tayang ulangnya. Heeh. Wah, udah keren itu. Itu bisa karena kalau buat kami dulu detik per detik itu penting banget. Iya betul. Bagaimana golnya kan kita nggak bisa lihat siaran ulangannya. Nggak Iya. ada. Nggak bisa belum meleng ada dikit handphone ya. juga kan. Belum ada smartphone. Nah, ini keluar lagi nih bahasan sisi balik itunya, di balik wartawan bola. Iya Suka dukanya. betul. Oke, Bung Anton, terima kasih sudah hadir di Sama-sama, sini. sama-sama. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Betul, Semoga kita amin. masih sering ngobrol-ngobrol juga, Iya, Bung betul. Anton. Siap. Thank you, dan semoga nanti prediksinya tadi kan Portugal. Kita Iya. lihat apakah betul Portugal yang menjuarai Piala Dunia tahun Biar 2026. Cristiano Ronaldo dapat Piala Dunia. Oh iya. Jadi Tahun terakhir ini ya. Tahun terakhir, bukan? Tahun terakhir dia. Oh, terakhir ini, Bung. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe Betul. YouTube-nya It's Me. Dan kita ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.